Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Salma Eli. Saya berasal dari SMA Negeri 31 Maluku Tengah. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah Indonesia tentang Indonesia Merdeka, yang telah saya rangkum menjadi sebuah teks yang di dalamnya berisi konsekuensi-konsekuensi dari kalah dan menyerahnya Jepang kepada sekutu. Kemudian terdapat dukungan-dukungan dari berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, latar belakang dan kronologis terjadinya Rengas Dengklok, kemudian tokoh-tokoh yang merumuskan teks proklamasi serta peranannya dan kendalanya penyebaran berita proklamasi kemerdekaan. Keinginan Amerika untuk menghancurkan kekuatan Jepang berawal dari Perang Dunia II yang berkecamuk sejak tahun 1939. Hal ini telah menyebabkan kedua kelompok, yakni sekutu dan negara-negara fasis, saling menyerang dengan menggunakan senjata pemusnah, sehingga menyebabkan kerusakan massal, korban, dan kerugian kedua belah pihak tidak terhitung jumlahnya, serta jutaan manusia meninggal dunia akibat dari Perang Dunia II tersebut. Kemudian pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, bom atom diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki. Dan pada akhirnya, Jepang memutuskan untuk mengakhiri Perang Dunia dengan melakukan penyerahan kepada sekutu tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Sejak terjepit dalam kekalahan, Jepang terpaksa memberi janji kemerdekaan kepada negara Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang disingkat menjadi PPKI, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan Wakil Dr. Anus Muhammad Hatta. Jenderal Terauchi memanggil Soekarno-Hatta dan Rajiman Weddiodiningrat ke Dalat, Saigon, yang merupakan salah satu pusat tentara Jepang. Tanggal 9 Agustus tahun 1945, kemudian pada tanggal 12 Agustus, Jenderal Terauchi mengucapkan selamat tinggal dan menegaskan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada negara Indonesia. Kemudian mereka bertiga pulang kembali ke Jakarta pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Pada masa inilah terjadi peristiwa dramatis di Indonesia. Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia kemudian mempersiapkan dirinya untuk merdeka. Perundingan diadakan di antara para pemuda dengan tokoh-tokoh tua, maupun di antara para pemuda sendiri. Walaupun demikian, di antara tokoh pemuda dengan golongan tua sering terjadi perbedaan pendapat. Akibatnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua tentang masalah kapan dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kejadian tersebut berlangsung tepatnya
pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Golongan muda membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Randus Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan untuk mengamankan keduanya dari intervensi pihak luar. Daerah Rengas Dengklok kemudian dipilih karena menurut perhitungan militer tempat tersebut jauh dari jalan raya Jakarta Cirebon. Di samping itu, mereka dengan mudah dapat mengawasi tentara Jepang yang hendak datang ke Rengas Dengklok dari arah Bandung maupun Jakarta. Soekarno-Hatta berada di Rengas Dengklok selama 1 hari penuh. Usaha dan rencana para pemuda untuk menekan kedua pemimpin bangsa Indonesia itu agar cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa adanya campur tangan tentara Jepang yang tidak dapat dilaksanakan. Dalam peristiwa Rengas Dengklok tersebut, tampaknya kedua pemimpin itu mempunyai wibawa yang besar, sehingga para pemuda merasa segan untuk mendekatinya, apalagi melakukan penekanan. Namun melalui pembicaraan antara Sodanco Singgih dengan Soekarno yang menyatakan bahwa Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah kembali ke Jakarta. Berdasarkan pernyataan Soekarno itu, pada tengah hari Sodanco Singgih kembali ke Jakarta untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan yang akan disampaikan oleh Soekarno kepada kawan-kawannya dan para pemimpin pemuda. Sementara itu, di Jakarta sedang terjadi perundingan antara Ahmad Subarjo yang mewakili golongan tua dengan Wikana yang mewakili golongan muda. Dari perundingan itu tercapai kata sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Di samping itu, Laksamana Tadashi Maeda mengizinkan rumah kediamannya dijadikan sebagai tempat perundingan dan bahkan ia bersedia menjamin keselamatan para pemimpin bangsa Indonesia itu. Berikut merupakan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Adapun tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perjuangan proklamasi kemerdekaan Indonesia beserta peranannya. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno mempunyai peranan dalam proklamasi kemerdekaan, yaitu penyusunan konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Kemudian menandatangani teks tersebut atas nama bangsa Indonesia
dan membacakannya di hadapan warga. Beberapa peran Bung Hatta dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu sebagai penyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadashi Maeda dan ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Beberapa nama juga tercatat yang memiliki peranan yang tak kalah penting dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh tersebut yaitu Latif Hendraningrat, S. Suhut, dan Trimurti yang berperan sebagai pengibar bendera merah putih pada acara proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Ibu negara yang berperan sebagai orang yang menjahit bendera pusaka sang merah putih yang turut dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Itulah beberapa tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, sudah sepantasnya kita sebagai warga negara Indonesia menghargai keberanian dan perjuangan mereka. Dukungan terhadap pembentukan negara Republik Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut. Adapun tindakan heroik yang mendukung proklamasi, yaitu yang pertama di daerah Yogyakarta. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai tanggal 26 September tahun 1945. Sejak pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Para pengawal pemerintah dan perusahaan yang dikuasai oleh Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Kemudian, tindakan heroik yang mendukung proklamasi kemerdekaan berikutnya di daerah Surabaya. Para pemuda yang bergabung dalam BKR berhasil merebut kompleks penyimpanan senjata Jepang dan mencar radio di Embun, Kota Malang. Selain itu, terjadi insiden bendera di Hotel Yamato di Tunjungan, Surabaya. Berikutnya di daerah Semarang, pada tanggal 15 Oktober tahun 1945, pasukan Kido Butai melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh pasukan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran kemudian berlangsung selama 5 hari dan mereda setelah pemimpin TKR berunding dengan pimpinan pasukan Jepang. Demikian penjelasan saya tentang materi Indonesia Merdeka. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.